Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Setelah disergap klan Morgu, kawanan barbarian terlihat tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka yang tidak membawa senjata hanya bisa pasrah menerima serangan klan Morgu. Dalam kekacauan itu, Bijir juga langsung mengintai keadaan. Namun menurutnya, ini ada yang aneh. Yang awalnya pemburu suku Balak bisa menyergap secara sistematis. Kenapa sekarang mereka menjadi sekacau ini? Kawanan barbarian itu terlihat khawatir dengan kegaduhan yang klan Morgu buat saat ini. Bagaimana bisa mage gila seperti mereka membuat kegaduhan di hutan yang sangat berbahaya malam-malam begini? Camus terlihat merasa puas. Para barbarian menjijikan itu kini telah dihabisi oleh klannya. Saat itu dia merasakan ada seseorang yang bergerak mendekatinya dari belakang. Dengan perasaan was-was bercampur takut, Camus memberanikan diri menengoknya ke belakang, dan syukurlah ternyata itu adalah Bijir. Bijir langsung melepaskan ikatan yang ada di tubuh Camus. Saking senangnya, Camus berteriak pada Bijir, "Jadi kamu datang menyelamatkanku." Bijir memintanya untuk tetap diam karena kondisi Camus yang belum bisa bergerak akibat racun pelumpuh akan merepotkan jika mereka ketahuan saat melarikan diri. Kelihatannya gerakan Bijir memang sudah diketahui oleh pemimpin kawanan barbarian. Ayen saat itu memuji Bijir. Fisiknya yang kuat bisa menempuh jarak sejauh ini dengan sangat cepat. Kecerdasannya bisa menuntun pasukan di hutan berbahaya ini saat tengah malam, dan dia mau mempertaruhkan nyawanya demi gadis yang dia cintai. Ayan langsung mengatakan pada Bijir bahwa dia telah lulus. Bijir tidak mengerti apa yang dia maksud dengan lulus. Mungkin Ayan ingin menjadikan Bijir sebagai calon suaminya. Dia juga ingin membawa Bijir pergi bersamanya ke suku Balak. Dalam situasi seperti ini, Bijir kesulitan untuk menyembunyikan kemampuan aslinya. Dia juga tidak mengingat ada gadis sekuat ini di kehidupan sebelumnya. Apa mungkin gadis ini yang melukai hidung Hugo, sang pemanah suku Balak yang dijuluki Nightfog? Tapi menurut Bijir, gadis ini masih terlalu muda dan kemampuannya masih di bawah Hugo. Jangan-jangan dia satu keturunan dengan sang Nightfog. Dari belakang, lagi-lagi Camus diincar dengan senjata pelumpuh. Namun untungnya Bijir dengan cepat menangkis senjata itu menggunakan kemampuan Beelzebub. Ahun tidak menyangka dia bisa mengetahui serangan tersembunyi yang dia lepaskan. Melihat situasi yang semakin kacau, Bijir langsung menggendong Camus untuk membawanya pergi. Bijir bilang akan membawa Camus ke tempat pamannya. Dengan muka yang memerah, Camus merasa sangat senang momen seperti ini terjadi padanya. Bijir langsung menjauh dari mereka. Ayen memang berniat mengajak Bijir ikut ke tempatnya dengan sukarela, tapi saat ini dia malah menjauh. Bijir menanyakan apa racun yang ada di tubuh Camus terasa masih banyak. Camus merasa sepertinya memang begitu. Dari arah depan mereka, kawanan barbarian masih melancarkan serangan. Sepertinya mereka tidak akan membiarkan Camus dan Bijir pergi dengan mudah. Ayen terlihat juga akan melepaskan serangannya dengan kekuatan penuh. Sepertinya Ayen berniat untuk menghabisi gadis yang diselamatkan oleh Bijir. Panahnya dilapisi dengan aura yang sangat kuat telah dia lepaskan. Saking cepatnya panah itu, Bijir sampai terlambat menyadarinya. Panah itu pun langsung mengarah ke kepala Camus. Sebuah sihir es tiba-tiba dikeluarkan, dan untung saja sihir es itu menggagalkan serangan dari Ayen. Ternyata itu adalah sihir dari Adolf.
Dengan begitu, Camus terselamatkan. Dengan bantuan sihir es dari pamannya, Adolf juga menetralisir racun yang ada di tubuh Camus. Racun tersebut sangat mematikan, jadi dia tidak bisa menetralisir semuanya. Adolf langsung mengajak Camus untuk segera pergi supaya cepat disembuhkan. Camus saat itu meminta pamannya untuk memberi waktu sebentar. Dia langsung memeluk Bijir dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Adolf sedikit cemburu karena dia juga telah menyelamatkan Camus, tapi Camus malah marah pada pamannya karena dia terlambat datang saat penyergapan suku barbarian. Camus juga mengancam pamannya akan melaporkannya pada ibunya. Tiba-tiba saat itu, tali pengikat suku barbarian melayang ke arah leher Bijir. Ayen masih belum menyerah untuk membawa Bijir bersamanya ke suku Balak. Ayen berkata pada Bijir, sebaiknya Bijir ikut dengannya. Sekarang ini dia tidak punya banyak waktu. Kecurigaan Bijir dari tadi semakin bertambah. Apa yang gadis itu maksud tidak ada waktu? Kenapa suku Balak terburu-buru seperti itu? Secara mengejutkan, saat itu sebuah eksistensi besar muncul. Hutan di gunung Lerok Etlenoir mendadak bergemuruh. Sepertinya Ayen mengetahui situasi yang terjadi sekarang ini. Dia terlihat ketakutan oleh sebuah sosok yang dia rasakan sekarang. Bijir saat itu juga merasakannya. Beelzebub yang bersembunyi di urat nadinya memberikan tanda bahaya yang intens seperti ini, dan tanda itu menunjukkan ada sesuatu yang akan datang. Secara spontan, Ayen mengatakan makhluk itu dia sudah datang. Bijir masih bingung apa yang dia maksud. Dengan wajah yang sangat ketakutan, Ayen bilang bahwa makhluk itu adalah Madame Eggleg. Tiba-tiba sesuatu dari dalam tanah, sebuah benda raksasa muncul. Semuanya sangat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Sepertinya kawanan barbarian itu mengetahui makhluk yang mereka sebut Madam ini. Benda raksasa yang muncul itu menurut Camus, apa mungkin itu pilar? Setelah benda raksasa itu muncul dari dalam tanah, tiba-tiba benda yang sama ikut muncul. Benda raksasa itu pun kini berjumlah 8, dan ternyata itu adalah sebuah kaki monster yang muncul akibat kegaduhan yang terjadi di dalam hutan. Itulah yang menjadi alasan pergerakan suku Balak menjadi kacau saat disergap oleh klan Morgu. Seolah-olah mereka tidak ingin terjadi kegaduhan di dalam hutan ini karena mereka takut akan membangunkan makhluk raksasa ini. Bijir mengetahui tentang makhluk ini. Dia tidak menyangka akan menemuinya di tempat ini. Madame Eggleg merupakan monster rank S yang berbentuk laba-laba raksasa dengan kakinya yang berjumlah 8. Tujuan awal menyelamatkan Camus dan menghabisi suku Balak. Saat ini situasinya menjadi rumit dan semakin berbahaya. Bijir dan klan Morgu saat ini harus menghadapi monster raksasa dengan tingkat bahaya rating S.